Arema belum punya pelatih. Tapi mereka sudah bongkar skuad. Flavio dilepas, Adi Satrio masuk. Persib, 5 pemainnya dipanggil timnas U23. Malut United baru saja pecat Imran Humaruri dan Yeyen Tumena. Di balik semua ini, ada tren gila yang melanda Liga 1. Cuci gudang besar-besaran. Kenapa ini bisa terjadi? Ada yang bilang soal uang. Ada juga yang bicara soal usia. Semua akan kita kupas satu persatu. Arema FC memang belum tunjuk pelatih, tapi langkah mereka cepat. 4 pemain dilepas, Syaiful, Suarish, Dava, dan Diki. Ada yang cedera, ada juga yang kalah bersaing. Lalu masuk Adi Satrio, kiper muda yang sempat bersinar. Katanya, Arema sudah tahu posisi mana yang harus diperbarui. Tapi, kenapa buru-buru? Apakah ini karena tekanan dari manajemen, atau karena ketakutan akan kegagalan musim lalu? Kuncoro, asisten pelatih, memimpin latihan perdana. Tim mulai kumpul lagi di lapangan Universitas Brawijaya, tapi teka-teki pelatih kepala belum terjawab. Zigomez masih belum jelas. Malang menanti. Apakah Arema akan ambil pelatih lokal atau kembali ke nama asing? Fans bertanya-tanya, apakah tim ini akan dibentuk dari pondasi kuat atau hanya tambal sulam? Sementara itu, di klub-klub lain, badai besar sedang menyapu. Fenomena cuci gudang terjadi di hampir semua tim. Persib lepas 13 pemain. Persija, Borneo, Persebaya, semua ikut. Bahkan pemain asing pun tak luput. Nama-nama besar pergi satu persatu. Tapi mengapa tren ini muncul bersamaan? Apakah ini strategi jangka panjang? Atau hanya efek domino dari kebijakan pendek? Pengamat bilang, kontrak pendek jadi penyebab. Klub di Indonesia rata-rata hanya kasih kontrak semusim. Tidak ada jaminan, tidak ada kesinambungan. Berbeda jauh dengan Eropa. Di sana, kontrak bisa 5 tahun, seperti tren Alexander Arnold di Real Madrid. Di Indonesia, pemain harus buktikan diri tiap tahun. Kalau tidak, langsung dicoret. Apakah ini adil atau kejam? Ada pula alasan usia. Kalau pemain dirasa sudah tua, langsung dilepas. Tak peduli dedikasi, pengalaman, atau kontribusi. Klub lebih memilih pemain baru yang lebih segar. Tapi ironisnya, yang muda pun sering tak dikasih kesempatan. Jadi siapa yang bisa bertahan? Pemain harus sempurna sejak awal. Liga 1 makin keras. Tapi, apakah sudah benar arah pembinaannya? Dalam hiruk-pikuk perombakan, Persib tampil beda. 5 pemain muda mereka dipanggil ke timnas U23. Kakang, Robi, Raka, Fitrah, dan Sheva. Semua dipanggil untuk pemusatan latihan jelang Piala ASEAN dan kualifikasi Piala Asia. Persib bangga. Mereka bilang ini hasil dari pembinaan jangka panjang. Tapi benarkah semua pemain Liga 1 punya jalur pembinaan yang jelas? Adi Pratama dari Persib bicara tegas. Ini bukan sekadar kehormatan. Ini pengakuan atas kerja keras klub. Katanya, sinergi antara klub dan federasi harus dijaga. 5 pemain itu berasal dari berbagai jalur. Akademi, senior, bahkan elit pro akademi. Mereka bukan hanya bermain untuk klub, tapi juga jadi representasi bangsa. Tapi, apakah timnas siap memaksimalkan mereka? Kakang dan Robi sudah bermain rutin di skuad utama.
Raka bersinar di tim U18. Fitrah dan Sheva baru naik dari akademi. Komposisi ini menunjukkan keberagaman jalur. Tapi apakah cukup? Kompetisi ketat di level klub kadang menghambat pemain muda. Haruskah ada sistem yang lebih jelas agar talenta tak tenggelam? Mungkin Liga 1 harus mulai belajar dari blueprint Eropa. Lalu datang kabar mengejutkan dari timur, Malut United memecat dua nama besar, Imran Nahumaruri dan Yeyen Tumena, tanpa banyak penjelasan. Hanya satu kalimat, pelanggaran berat. Padahal, dua nama ini yang bantu Malut promosi, yang bawa tim ini bersaing di Liga 1. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada konflik, ada tekanan internal, atau ada rahasia yang disembunyikan? Dirk Soplanit, direktur utama klub, hanya berkata, keputusan diambil demi menyelamatkan tim. Filosofi klub dilanggar, katanya. Tapi apa artinya itu? Apakah karena perbedaan visi atau ada tindakan tak profesional? Kabar ini menimbulkan gelombang spekulasi. Di balik prestasi, apakah ada intrik yang tak pernah terungkap? Naga Gamalama kini tanpa kepala. Ironisnya, Imron dan Yeyen baru saja teken kontrak baru April lalu. Tapi hanya 2 bulan berselang, mereka dipecat. Tanda tanya besar muncul. Apakah manajemen terlalu cepat ambil keputusan? Ataukah memang ada insiden serius yang tidak bisa diumumkan ke publik? Diam-diam, media mulai memburu kebenaran. Tapi, tak ada yang mau buka suara. Seolah semuanya dikunci. Dirk menyebut, Malut United belum mengincar keuntungan. Fokus mereka selama 2 tahun terakhir adalah branding, membangun identitas, infrastruktur, profesionalisme. Tapi apakah kisruh internal ini justru merusak semua yang sudah dibangun? Apakah klub ini terlalu cepat naik, lalu goyah di atas panggung? Banyak yang mulai khawatir, Malut tak siap di Liga 1. Dari Arema yang belum punya pelatih, ke Malut yang kehilangan 2. Dari cuci gudang massal, ke 5 anak muda Persib yang bersinar. Liga 1 sedang bergolak. Ada klub yang membangun, ada yang membongkar. Ada pula yang terseok dalam diam. Tapi satu yang pasti, musim depan tak akan sama. Perubahan ini akan memengaruhi arah sepak bola Indonesia, lebih dari yang kita kira. Pertanyaannya sekarang, siapa yang siap? Siapa yang tumbang? Klub-klub sedang berjudi. Pemain muda diadu dengan ekspektasi. Pelatih tak bisa salah langkah dan manajemen harus berpikir cepat. Tanpa ampun, tanpa penundaan. Liga 1 akan jadi medan perang baru. Siapa yang bertahan? Siapa yang hancur? Semuanya tergantung pada keputusan hari ini. Dan kamu, sebagai penonton, fans, dan pecinta bola, akan jadi saksi. Apakah langkah-langkah ini akan membawa Liga 1 ke arah yang lebih profesional? Atau justru memicu kekacauan baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya pada arah baru sepak bola kita? Atau kamu justru mencium tanda-tanda krisis besar yang belum meledak?